Horas ma dihita saluhutna dihamu aka amang dot inang. Dihita punguan lansia di tengah-tengah huriatta HKBP Bandung Timur. Asa masuk mahita di acara pertanyaan ima pertanyaan lansia. Marede mahita tapuji matuhatta marede sian buku edde nomor 15 ayat sada tambah ayat pitu. Tapasada marohatta martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanamina marhabangsa di Banua Gijang. Puji-pujian hamolation diho Tuhan siala asi dohot holoni roham dihami nang hujalo hami ali Tuhan siako. Nunga marpungu hami Tuhan imahami punguan lansia marhiti-hiti acara live streaming Tuhan di apalobason. Lahotu mangihon hatam na bediai parbediai mahami ali Tuhan jala parbisuhi mahami ali Tuhan asa tutu marhiti-hiti hatami sodang nasiakko Tuhan gabe torang do roha dohot pikiran nami jala asa bui hami mangatusi hatam na bediai pasu-pasu mahami sudi Tuhan hami ruas ni kuriamon jala homana toktong mangaramoti manodangi roha pikiran nami asa toktong haporsion nami marpos ni roha hami tuho Tuhan. Ali Tuhan pasaton nami madiri nami tuho jala ramoti pasu-pasu mahami di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Turpuk dihita di pertanyaan ngata ima pertanyaan lansia di tengah-tengah huriatta di Tikion imana tersurat di Efesus bindu 4 ayat sada sahat ro di ayat pitu dihitana di bagas tabe tabuka masian bibelta Efesus bindu 4 ayat sada ro di ayat pitu tajahama marsikat soring asa au natarihot di bagasa Tuhani huapoi mahamu parangehon hamu manatama kobar tu panjowon naung songgop tuhamu marturuk niroha situtu marlabok jala marlapas niroha marsihai hean di bagasan roha naholong haringga sok kamu mangaradoti hasadaon ni toddi pinadomu ni dame aisadado dagingi jala sadado tuddi aisongonido hamu tarjou di bagasan sada pakirimon di pajowoni sadado Tuhan sadado haporsiaon sadado nang pandidion sadado debata amani sasude sigomgomi saluhut sitorusi saluhut jala siingani saluhut alai tuganup hitabedo di basa-basahon asi-asii marguru tu panangihon ni pangalehon ni Kristusi ido sahatna
martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amen. Maret de mahita, tapuji matuhatta, sian buku edde nomor 510 ayat sada dohot ayat 2. Marsinon ni Bang Yesus, asini rohanai, jalahi tado disuruh, asa tapawai, tapagalak panitota, tapatiur dalani, ai toro. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, imana mandongani hamu salihutna. Amin. Oras madihita salihutna disude, hamu amang inang, di tonga-tonga parpunguatta punguan lansia, hata ni Tuhatta, imana gabe jamita di parpunguatta, imana tersurat di Lukas bindu 10 sada. Dimulai mai sian ayat 30 sahat ro di ayat 36. Tabuka ma sian Evangelium Lukas bindu sada. Bindu 10 sada. Lukas bindu 10 sada ayat 30 ro di ayat 36 marsikat soring mahita majahasa. Ujahama perjolo ima di ayat 30 songonon ma didok disi. Dangadong namambain palito na pinasang nai tu inganan na buni manang tu toru ni apang tu parpalituan ido di bahen asa di ida narui sodang nai palito ni daging do matai molo hisar matam tiur masadok dagingmu alai molo roa makulung ma nang daging mi ipe jaga maho sotung makolom sodang na di bagasakko asa molo tiur sadok daging mi suada na holong disi tiur masa sude songon nau pinatiur sodang ni silam maho ima anggo sahatna dihita saluhutna lumubi mahita di parpunguatta punguan lansia. Mata mempunyai peran yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Bila mata kita ini terganggu, tentu kita akan sulit untuk melihat ataupun memandang. Bahkan untuk melihat pemandangan alam pun kita akan sulit karena mata kita terganggu. Itu sebabnya kita harus mempunyai alat bantu untuk melihat, apalagi apabila kita dalam perjalanan ke satu wilayah yang begitu indah pemandangannya, maka kita perlu alat bantu apabila mata kita sudah terganggu. Dalam perperangan pun rupanya intelijen itu merupakan bagian yang sangat penting karena intelijen merupakan mata bagi kita untuk melihat bagaimana situasi musuh atau lawan. Demikian juga sekarang dalam era yang zaman yang canggih ini ada yang disebut dengan drone ataupun satelit mata-mata yang dipakai dan digunakan untuk melihat lawan atau musuh dari atas, sehingga kita bisa menghitung kekuatan lawan dari atas melalui drone ataupun juga melalui satelit mata-mata.
Para dokter pun juga dalam menganalisis suatu penyakit, dia harus membaca ronsen atau membaca hasil USG dan alat-alat canggih lainnya untuk menentukan atau menilai dan menganalisis sakit apa yang diderita dan juga bagaimana cara untuk menanggulangi ataupun menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa peran mata itu begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kalau kita mau ke gereja ataupun kita sudah sampai di gereja, mata kita terarah kepada pengkhotbah atau pemimpin dalam ibadah untuk konsentrasi kita lebih sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Injil seperti yang diuraikan dalam Alkitab juga disebut sebagai terang pelita. Jadi bila kita tinggal dulu di kampung, maka pelita merupakan bagian yang sangat penting. Walaupun pada waktu itu tidak ada listrik, maka pelita adalah satu-satunya alat untuk penerangan bagi rumah kita ataupun juga di kamar kita pada waktu kita akan tidur pada malam hari. Injil adalah pelita yang menerangi banyak orang, seperti pelita yang diletakkan di dalam rumah atau di atas kaki Dian, seperti yang diterangkan oleh Tuhan Yesus dalam teks ini. Sehingga ketika orang masuk ke dalam rumah itu, maka orang itu tidak tersandung ataupun jatuh oleh karena gelapnya rumah itu tanpa ada pelita. Injil yang diberitakan itu juga adalah Injil yang menerangi banyak hati atau banyak pikiran manusia. Sehingga hati yang gelap, pikiran yang gelap oleh karena dosa, oleh karena pekerjaan kuasa gelap dapat diterangi, dan akhirnya banyak orang yang melihat Tuhan Yesus dan menjadi percaya kepada dirinya. Terang Injil atau pelita Injil ini menjelaskan dengan gamblang di dalam kitab suci kita. Yang dimaksud dengan terang Injil atau pelita Injil itu adalah bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia menerangi manusia, terlebih khusus menerangi hati dan pikiran kita yang sudah digelapkan oleh dosa, yang sudah digelapkan oleh pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap, agar kita melihat Tuhan Yesus, kita memandang Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu telah mati di Golgota untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mengampuni kehidupan kita yang berdosa, membawa kepada kita kebahagiaan, dan agar kita menerima hidup yang kekal. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus juga dijelaskan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan di dalam iman yang membawa kita kepada pengharapan hidup yang kekal untuk masuk ke dalam Yerusalem yang baru, dalam tubuh yang mulia dan tubuh yang baru. Inilah yang disebut dengan terang atau pelita Injil Yesus Kristus yang membuat hati kita terang, yang membuat pikiran kita menjadi terang, sehingga kita bisa berjalan dengan tepat dan benar menuju kepada rumah Allah Bapa kita. Mata rohani kita juga disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya tadi, disebut sebagai hati, pengertian kita. Itulah yang disebut dengan mata rohani. Hati dan pengertian ataupun pikiran kita harus kita pakai supaya pikiran dan hati kita tetap terarah kepada Injil Tuhan Yesus. Apabila mata rohani, pengertian dan hati kita itu selalu tertuju kepada Injil Tuhan Yesus Kristus sebagai terang, maka tubuh kita pun menjadi terang. Hati menjadi terang, pikiran menjadi terang, seluruh kehidupan kita menjadi terang, maka perbuatan kita menjadi terang, perkataan kita juga menjadi terang, seluruh kehidupan kita menjadi terang, pekerjaan kita menjadi terang, rumah tangga kita pun menjadi terang, dan kita pun bisa menjadi terang di tengah-tengah keluarga maupun lingkungan kita. Kebenaran Injil yang adalah terang itu akan menguasai seluruh kehidupan kita, dan kebenaran Injil yang adalah terang itu mengontrol seluruh kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ada selalu di bawah terang Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kebenaran Injil yang adalah terang itu menentukan gerak langkah kita, kerja kita, termasuk juga aktivitas kita, relasi kita,
adat kita, pekerjaan ekonomi kita, bahkan seluruh jalan kehidupan kita dituntun di dalam terang cahaya Injil, yaitu Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam terang kebenaran Injil inilah maka kehidupan kita selalu memuji Tuhan. Walaupun mungkin kita sedang menghadapi berbagai macam kesulitan, walaupun kita sedang didera oleh sakit penyakit, walaupun mungkin kita sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi, tetapi karena ada terang Injil, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus, bahkan jaminan tentang masa depan kita, maka seluruh gerak dan langkah kita itu, walaupun dalam kesulitan-kesulitan yang besar, kita menjalaninya di dalam sukacita karena terang Tuhan Yesus. Tetapi bila hati dan pengertian kita tidak terarah kepada cahaya pelita Injil itu, maka seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, tubuh kita pun akan menjadi gelap. Perkataan kita menjadi gelap, kejahatan mulai menguasai tubuh kita. Perkataan kita mungkin akan menjadi kasar. Kita akan bercakap kasar dan mungkin berkata-kata kotor, perlakuan yang kasar, berbohong, memfitnah, menipu, dan melakukan kemarahan, kebencian. Bahkan juga karena tidak ada cahaya terang Injil itu, hidup kita penuh dengan kegelisahan, hidup kita penuh dengan kemarahan, kegelisahan, sungut-sungut, bahkan juga ketakutan. Begitulah bila tubuh kita sudah menjadi gelap tanpa cahaya Injil. Semua menjadi gelap, tidak jelas, tidak punya iman, masa depan pun tidak yakin tentang apa yang akan terjadi dalam hidupnya, dan firman Tuhan juga tidak menjadi jelas dalam hidupnya karena pikirannya menjadi gelap. Dan tentu perjalanan hidup yang gelap ini akan menjadi sia-sia karena dia tidak punya harapan masa depan, karena hati dan pikirannya sudah gelap. Tentu apabila semua ini ada terjadi dalam hidup kita, maka kesedihan itu pun akan melanda hidup kita. Kita akan penuh dengan berbagai macam sungut-sungut dan tangisan. Bahkan mungkin di antara kita pun ada yang mengalami kesepian di tengah-tengah keramaian. Di tengah-tengah keluarga yang besar, mungkin kita menjadi kesepian, dan kesepian itu merasuk jiwa kita dan itu menghantui hidup kita. Mengapa hal ini terjadi dalam hidup kita? Karena hati dan pengertian kita tidak terarah kepada terang Injil Tuhan Yesus Kristus. Mata rohani menjadi gelap, tubuh menjadi gelap, perjalanan pun menjadi gelap, masa depan kita pun gelap, dan akhirnya kita pun mati di dalam kegelapan. Bagaimana dengan kita? Lumobi mahita, amang inang, na marpungu hita, marhite live streaming di tengah-tengah punguan lansia. Apakah kita telah melihat terang Tuhan Yesus Kristus? Apakah mata rohani kita selalu memandang kepada Tuhan Yesus? Apakah pengertian dan pikiran kita selalu fokus kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sudah melihat pengharapan hidup kekal, keselamatan, dan juga arah hidup yang jelas di masa depan kita melalui terang Injil Yesus Kristus? Bila kita sudah menatap dan melihat Tuhan Yesus melalui mata rohani kita, itulah yang disebut oleh Tuhan berbahagia. Berbahagia kita yang selalu memandang Tuhan dan melihat Tuhan, serta selalu membuka hati untuk Tuhan, karena terang Tuhan itu akan selalu menerangi hati kita, walaupun dalam situasi yang mengalami kesulitan ataupun mengalami penyakit dan penderitaan, karena kita punya masa depan yang terang. Tetapi apabila kita membiarkan mata rohani kita gelap, kalau kita mengizinkan terus itu terjadi dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi gelap. Apakah kita mau demikian? Bila tidak mau demikian, maka kita harus membuka mata rohani kita untuk selalu melihat dan menatap Tuhan. Jangan mau digelapkan
oleh keegoisan kita. Jangan mau digelapkan oleh kejahatan kita ataupun oleh berbagai macam tipu daya kuasa kegelapan yang membuat kita menjadi resah, takut, dan juga bersungut-sungut. Melainkan pada siang hari ini, bukalah selalu mata rohani kita untuk melihat Tuhan kita Yesus Kristus, dan izinkan Tuhan kita itu untuk selalu menerangi hati kita, sehingga tubuh kita, pikiran kita, hati kita selalu diterangi oleh firman Tuhan. Dosa-dosa diampuni, kita diberikan sukacita dan kebahagiaan serta hidup yang kekal. Amin. Martang yang mahita. Mauliate matutu rohanami diho Tuhan. Ala nunga di patari parho hatam Tuhan di tonga-tonga parpunguan nami. Mangido hami tuho Tuhan Yesus Kristus asa ho mana toktong manodangi roha pikiran nami. Asa hotma di hami Tuhan pakirimo na mangulu. Jala asa toktong hami mardalan di bagasan hatami Tuhan di tonga-tonga ngulu nami. Nang pegudang do pergumulan manang parsahiton na huadopi hami. Alai molomian ho Tuhan di bagasan rohanami be. Sondangon mutma hami Tuhan asa mardalan hami di bagasan lasni roha dohot hadameon nasiako. Mauliate madi ho Tuhan pasaton nami madiri nami tuho. Holan di bagasan guarmu Tuhan Yesus martangnya kami tuho. Amin. Tapuji matuhata mari dimahita sian buku ede nomor 140 ayat zada tambah ayat 2 uhud tapapunguma peliata. Asa tutup ma pertanyangata rap mahita mangidohon di tangiang ale amanami. Ale amin di bandua bijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajamu, sai saut malomoni roham di botong osong di bandua bijang, leon matuhami sadarion ngaduan siapari, sesama dosa nami songon panai sanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tegiut tu pangujunan, palua mahamisian pangagok ayah korona puna harajau do tagogoon rodi hasangapon saliling-lilingna. Amin. Saya didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong di rohani di bata ama. Dohot parsauran itu di perbedia mahamu saluhutna. Amin. Amin. Orasma tuhita salutna. Oras.